Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari dan memahami tentang ilmu-ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, ilmu ajaran berketuhanan. Hal ini berkaitan dengan ilmu keyakinan, ilmu manusia yang mempunyai ajaran agama atau manusia yang beragama, seperti itu. Hal ini sangat penting untuk kita pelajari dan pahami, kemudian kita praktekkan ilmu tersebut. Sebab kehidupan ini adalah praktek daripada perjalanan hidup yang diwujudkan, yang dinyatakan daripada unsur kebesarannya, unsur rahasianya yang mewujud di dunia. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam damai, serta salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Pada kesempatan kali ini kami coba akan membahas tentang bagaimana cara mempelajari dan memahami serta mempraktekkan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ilmu kehidupan, ilmu ketuhanan, ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, tentang praktek kehidupan dari Sang Maha Hidup yang sangat rahasia dan mewujud di dunia sebagai tanda kebesarannya atau akbarnya dari Dia Sang Maha segalanya. Baik, saudaraku, di sini akan kami coba mengurai, dalam kajian ini atau tempat ini yang sangat sederhana, namun walaupun sederhana ini, ya, kita tidak perlu berpikir yang terlalu mengecilkan pemahaman atau mengecilkan sudut pandang atau mengecilkan tentang apa adanya, tapi isi dan maksud yang harus kita renungi bersama. Baik, dalam kesempatan ini kami coba akan mengurai secara ilmiah yang dapat diserap oleh panca indera kita atau oleh akaliah sebagai pembaca alat gelombang yang diserap dan mewujud melebur pada virtual jasmani atau alat baca dunia secara jasmani. Nah, di sini ada 4 bagian, ya, 4 bagian yang kami bagi dalam bentuk ini analogika alam. Alam pertama, alamnya Dia; alam kedua, alam utusannya; alam utusan yang mewujud ke dunia, ya, sebagai wujud kenyataan, tanda akbarnya, tanda kebesarannya. Kemudian alam yang dipahami, yang dipraktekkan, tapi sebuah hayalita, ya, tidak ilmiah, tidak dapat mewujudkan, ya, dari alam rahasia. Di sini harusnya dinyatakan, diwujudkan, tapi masih sebuah hayalita. Jadi inilah alam hayat di bawah sadar namanya, atau bahasanya alam mimpi. Di alam mimpi kita seperti kenyataan. Ini gambar antara gambar sadar ini maha sadar, sadar, ultra sadar, di atas sadar, ini sadar, ini di bawah sadar. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Ya, baik. Pada hakikatnya, ya, pada intinya, alam ini adalah alam maha kodim. Alam maha kodim itu alam maha rahasia, ya, alam maha metafisika. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Dia maha mutlak, ya. Alam yang kodim, alam yang rahasia, alam yang mutlak, alam maha kesucian. Nah, alam ini, alam pertama, alamnya Dia yang berdiri sendiri, tiada awal tiada akhir, ya. Dia maha kodim. Inilah yang satu, yang tiada awal tiada akhir, ya. Kalau dia disebut maha, ya, maha segalanya. Kalau disebut Tuhan, ya, di dunia kita sebut Tuhan, di alamnya Tuhan,
itu karena kita dari dunia ya. Kalau di sana ya tidak berasma, tidak berhuruf, tidak berlafat, ya dia sangat rahasia, ya, tidak bisa digambarkan dan disebutkan oleh analogika manusia. Namun karena ini menjadikan ilmu untuk dijadikan pemahaman sehingga nanti bisa dipraktekkan, ini rahasia ya yang bisa diwujudkan ya. Dari rahasia yang diwujudkan artinya ilmiun wa amaliyun, ilmu itu bisa dibuktikan, dinyatakan sehingga real, nyata ya, tidak fata morgana. Baik saudara-saudaraku, pemirsa di seluruh Nusantara, kami ulangi, dia alam maha kodim, Tuhan yang kodim, ilmu yang kodim, ilmu yang mutlak kodim ya, rahasia yang kodim ya, kodim semua, rahasia semua ya, ilmunya kodim. Nah, dia karena rahasia ya, mana mungkin bisa dikenal, maka diutuslah tadi ya, yang kodim itu unsur rahasianya diutus ya, unsur ilmunya diutus ya, semuanya unsur rahasianya, unsur sifatnya dan sebagainya, seperti yang lalu telah kami sebutkan. Kesuciannya pun diutus ya. Dia yang mengutus. Nah, yang diutus adalah tadi unsur kodimnya, unsur maha kodimnya diutus ke alam yang kedua. Alam kedua alam kodim pula ya. Dia satu ya, ini pun satu bagian daripada dia yang diutus. Ini alam yang kedua, alam kodim ya, ilmu kodim ya, seperti itu. Ajaran kodim, kitab kodim, dia punya kitab wahyu kodim, yang diutus pun kitab kodim, wahyu kodim, utusan kodim pula ya, mengutus bagian daripada rahasianya, unsurnya, kesempatannya di sini diutus. Ini utusan yang kodim. Nama kalau bahasa di Arab rasul, rasul kodim, membawa kitab kodim, membawa wahyu kodim, membawa ilmu kodim. Di sini alam yang kedua. Ini wasilah yang kodim ya, Rasulullah, utusan Allah bahasa Arab, berarti Allah maha kodim, Rasulullah kodim ya, maha mutlak, ini mutlak, undefinisi, undeskripsi ya, undefinisi, undeskripsi, unlimited. Di sini sama juga, tapi ini bagian daripada yang di atas, karena ini bagian daripada dia. Ini unsur yang diutus gitu. Tidak nyata pula, metafisika, ini maha metafisika. Ini wasilah yang kodim, utusan yang kodim, disebut rasul kalau bahasa Arab, atau Rasulullah, utusan Allah, seperti itu. Nah, ini bisa disebutkan karena melalui ilmu tadi, wahyu tadi. Nah, dia ini alam yang diutus ini, atau sesuatu yang diutus ini di dunia mewujud. Karena di ini yang diutus adalah persifatan, persifatan yang mewujud. Jika dia utusan, di sini pun utusan. Bagian unsur dia yang diutus, kemudian utusan mewujud. Ini utusan pula. Ya. Maha kodim, kodim, kodim yang mewujud. Di balik wujud ini ada kodim. Seperti itu. Ilmu yang kodim mewujud di sini. Nah, dialah pembawa ilmu kodim, agama, membawa agama kodim, agama yang satu itu dari awal sampai sekarang, di zaman ini, dari awal sampai awalnya manusia sampai dengan zaman ini ilmunya kodim. Maka temulah ilmu yang satu itu, ilmu Tuhan yang kodim dari awal sampai sekarang. Ajaran agama yang kodim dari awal manusia ada ajaran agama, adanya manusia sampai sekarang ya. Kemudian utusan yang kodim dari awal sampai sekarang. Itu harus dicari, sehingga hanya satu Tuhan yang satu kodim itu, Rasul yang satu kodim itu ya, dan utusan yang satu kodim di dunia setiap zamannya. Ya, kalau di dunia memang banyak. Karena apa? Di dunia itu ya sifat relatif, yang tempat daripada yang kodim itu sifatnya relatif,
yang bersemayam yang diwujudkan nih, tempat yang untuk mewujudkan rahasia kodim ini, tempatnya ini yang mewujudkan ini relatif barang baru ya, barang yang tidak kekal ya, barang yang punah seperti itu. Tapi sifat kodimnya tetap, sifat kodimnya lah yang waris dari manusia yang satu diwarisi kepada manusia yang lain. Sifat kodim apa? Unsur ilmu, unsur ketuhanan ya, ilmu kemutlakan, ilmu rohani, guru rohani. Ini guru rohani semayam di sini. Di dunia guru rohani menempati guru rohani yang zahir namanya, menempati wadah ya, bersemayam. Tapi wadah ini ya relatif ya, ada batas ambang seperti itu, berganti waris. Nah, setiap zaman umat manusia harus mencari ilmu kodim yang dibawa oleh seorang. Kalau di agama Islam zaman ini al ulama warasatul anbiya ya, ulama yang mewarisi, yang diwarisi ilmu para nabi-nabi terdahulu, utusan terdahulu seperti itu. Hanya seorang al ulama, yaitu ulil amri minkum ya, ati Allah wa ati Rasul. Rasul yang kodim cari, utusan Allah yang kodim, Rasulullah yang kodim ya, bisa disebut Nur Muhammad, Rasulullah ya di agama Islam ya. Kalau di agama lain ada sebutannya di sini ya, seperti itu, yang dibawa oleh utusannya di dunia. Ati Allah wa ati Rasul, maha mutlak, maha kodim, maha metafisika, maha akhirat, maha rohani, maha rahasia. Di sini diutus bagian itu, maha kodim menjadi kodim ya, rohani, rahasia, metafisika, akhirat. Dia si pemilik ini yang diutus, utusannya. Rahasia, rahasia, maha rahasia, rahasia. Maha tidak wujud, ini tidak wujud. Maha metafisika, ini metafisika. Maha rahasia, ini rahasia. Nah, di sini baru mewujud, persikatannya mewujud, dibawa oleh kekasihnya manusia, si pembawanya. Nah, cari manusia yang membawa ilmu kodim ya, ajaran yang kodim, tulisan yang kodim di balik manusia ini, sehingga satu. Karena dari zaman ke zaman hanya satu manusia yang membawa ilmu kodim, ajaran agama kodim ya, semuanya kodim, hanya satu. Jika ketemu ilmu yang kodim, guru yang satu, semuanya akan terhubung, baik dari perjalanan ajaran agama mulai dari sekarang akhir zaman ya, ulil amri minkum atau al ulama warasatul anbiya, atau disebut waliyah mursida, surat Al-Kahfi ayat 17. Nah, di atasnya itu terus sampai terus dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad ya. Jika agama kodim, ajaran kodim, ilmu kodim, rasul kodim, maka ketemu semua ya, perjalanan ajaran ilmu dari para nabi terdahulu. Ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Isa, ilmunya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi dan sebagainya sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, utusan yang pertama, siapapun itu, seperti itu. Karena unsur yang satu, unsur yang kodim ya, harus ketemu dengan ini, ajaran agama yang kodim, Tuhan yang kodim, ilmu yang kodim ya, rasul yang kodim ya, sehingga satuan ini sistem. Nah, di sini utusannya tuh, di sini umat setiap zamannya kesini semua menghadap, bertemu, terhubung haniahnya seperti itu. Setiap zaman gurunya hanya satu. Kalau tidak ketemu guru yang satu, mah guru yang lain. Kemudian dipahami akhirnya kalau ketemu guru yang lain, bukan guru yang satu ini yang mutlak, yang asli membawa ilmu kodim, maka semuanya pemahamannya alam bawah sadar, hanya literasi, cerita, dongeng, hayalita ya, tidak terhubung dan tidak akan dapat
menemukan ilmu-ilmu kodim. Karena ilmu kodim nanti setelah bertemu dengan ilmu kodim dipahamkan dengan ilmu itu sendiri. Manusianya tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa, dan tidak punya apa-apa. Yang ada kodim lah yang mewujudkan, kodim lah yang memahamkan. Dia sendiri, unsur Tuhan sendiri lewat guru ini. Terhubung dengan guru ini, ya umat terhubung dengan guru ini, maka gelombang rohani, gelombang kodim dari guru ini terhubung dengan umat, maka ya bimbingan secara jasmani, ya taat dan patuh secara jasmani, nanti gelombang rohaninya yang memahamkan umat itu, dipahamkan, dibacakan ayat-ayat wahyu-wahyu, ya dipahamkan lewat itu. Dan kitab-kitab seperti kitab Al-Quran mewujud pada diri kita manusia di zaman ini, menjadi laku praktek setiap ajaran, ya. Nabi Mi'raj, ya. Di sini Mi'raj pula. Nabi khusyuk, ya. Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak, laku pula. Semuanya full, ya. Karena ini sistem kerasulan, sistem agama, sistem ilmu dan sebagainya seperti ini, ya. Mewujud fisika di dunia, nyata, konkret, ya. Nyata, ilmiah dan dapat dibuktikan. Ya, akhirat dibuktikan di dunia, ya, hisab dibuktikan di dunia, padang mahsyar dibuktikan di dunia, surga neraka dibuktikan di dunia. Semua daripada persifatan-persifatan alam akhirat, alam atau rohani, ya, alam utusan ini yang bawa persifatan, alam kodim, semua mewujud di dunia, menjadi laku praktek jasmani. Jika ketemu unsur yang kodim, terhubung dengan unsur yang kodim, full, ya. Seperti itu. Ini bukan cerita. Maka sekarang ini banyak hal-hal yang hanya sifatnya dongeng, ya. Jadi sebetulnya supaya seperti mimpi, mendongengkan mimpi, karena hayalita, tidak wujud, tidak sadar, karena di bawah alam sadar. Seperti itu diajarkan, hati-hati. Kami pelaku, saya pelaku dulu, ya, belum bertemu dengan ilmu yang kodim, ajaran yang kodim, wasilah yang kodim, utusan yang kodim, dan Tuhan yang kodim yang menempati wadah atau sifat yang menempati wadah wujud bawahnya. Itu saya dulu sebagai penghayal alam bawah sadar, walaupun praktek ajaran agama, karena tidak ketemu guru yang satu. Seperti itu. Banyak diajarkan ya hanya sebatas literasi, hayalita, dongeng dan sebagainya. Cuma yakin saja, ya, sedangkan yakin tertolak. Ainul yakin pun tertolak. Pada saat itu saya belum ainul yakin. Saya pribadi baru yakin, praktekkan dan mempelajari ajaran agama tentang kitab-kitab dan sebagainya. Ya, tertolak. Dan hakul yakin adalah ilmu hakikat kedua, ilmu kodim, ya. Rohani kodim, rohani hakikat, seperti itu. Unsur yang mutlak dibawa oleh guru zahir yang mutlak. Hanya satu sedunia di setiap zamannya. Seperti itu. Ini penting saudara-saudaraku buat seluruh umat manusia, siapapun, khususnya yang beragama Islam, ya, saudara-saudaraku, ya, siapapun, ya, sahabat, kerabat, ya, tetangga, ya, guru-guru, ustadz, mohon maaf, ya, pahami ini. Mari kita belajar, ya, belajar praktek ilmu kodim, agama kodim, Tuhan kodim, utusan kodim, wahyu kodim, kalam kodim, Al-Quran kodim. Seperti itu sudah disampaikan oleh guru besar kita Indonesia, yaitu sesepuh NU Mbah Gus Dur, ya. Al-Quran kodim, ya, berarti wahyu minulyo, itu yang penting. Kemudian jangan diangan-angan saja, hanya diceritakan saja, praktek di ilmu itu, temu itu sudah benar, itu Mbah Gus Dur sudah benar, sudah mewasiatkan praktek di Sulu, ya, di Kiran Sulu, ini praktek ilmunya ini, seperti itu. Nah, ini diajarkan di sekolah kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, ya, Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Seperti ada. Silahkan yang ingin mempraktekkan ilmu ini, jika berkenan, jika mau bergabung, jika tidak masalah. Yang penting kami menyampaikan akan hal ini karena ini perintah guru, ya, perintah ajaran yang harus disampaikan, seperti itu. Dan jika yang berkenan silahkan, tidak apa-apa. Kami tidak memaksa, la ikraha fiddin,
seperti itu. Tapi ingat, jalan hanya satu, ajaran hanya satu, utusan hanya satu, baik yang wujud maupun yang tidak wujud, Tuhan pun satu, semuanya satu, ya, satu, hanya satu, tidak ada jalan lain. Maaf, banyak cerita atau guru mengajarkan banyak jalan lain, menempuh jalan lain, tidak, satu. Ini sistem, ya, top down, bottom up, ajaran satu, tegak lurus, kiam, berdiri, ya, siratal mustaqim, ya, tidak kesana sini, dikerjakan di dunia, ya, horizontal, tapi hakikat rohani kodim vertikal, berdiri, ya, tegak lurus, seperti itu, saudara-saudaraku. Ya, pahami, cari ajaran ilmu kodim, agama kodim, utusan kodim, dan dibalik itu ada Tuhan yang kodim, dibalik dia yang wujud di dunia sebagai kekasihnya, utusannya. Al ulama warasatul anbiya di zaman ini, ulil amri minkum di zaman ini, waliyah mursida di zaman ini, seorang ya, guru rohani yang zahir. Ati Allah wa ati Rasul kodim, ya. Wa ulil amri minkum, wujud manusia, guru rohani yang zahir. Waliyah mursida, wali manusia, ya, mursid bukan manusia. Utusan kodim, fi'il sifat kodim, unsur yang kodim, ilmu yang kodim, ajaran kodim, ada pada dia, seperti itu. Ini sangat jelas, terang benderang, ya. Tinggal kesadaran manusia menyimak, yang mengetahui pemahaman ini, tinggal kesadarannya, mau atau tidak, bebas, terserah, ya. Kami tidak memaksa, ya, mau silakan, tidak mau tidak apa-apa, ya. Bukan perjalanan kami untuk memaksa, ya. Ini hanya hidayah, tapi kami wajib menyampaikan dalam hal ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pemahaman ilmu kodim, ya, Rasul kodim, kalam kodim, wahyu kodim, dan Tuhan yang kodim, yang disampaikan oleh al ulama warasatul anbiya di zaman ini, seorang wali yang mursida, ulil amri minkum, ya, dialah membawa risalah ajaran agama sebagai tali wasilah di dunia yang menghubungkan wasilah utusan rohani atau utusan kodim, ya, mempelajari ilmu-ilmu kodim, kalam-kalam kodim, seperti itu. Inilah tentang tadi saya bilang sekolah tinggi ilmu ketuhanan Tarekat Naksabandia Kholidah Nusantara. Demikian yang dapat kami sampaikan jika ini menjadi pemahaman ilmu. Dan kalau ini ilmu adalah ilmu guru kami, bukan guru ilmu saya, ya, ilmu guru kami, pemahaman saya hanya mendapatkan saja, dipahamkan, dan kami sampaikan kembali kepada saudara-saudara kami. Jika berkenan, jika tidak masalah. Jika ada kesalahan dalam penguraian ini, itulah saya sendiri sebagai manusia yang dhaif, karena saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak mampu apa, tak ada apa-apa. Saya la haula wala quwata illa billah. Saya manusia yang bodoh, manusia yang dhaif, dan saya bersyukur pada guru, terima kasih pada guru, mohon ampun pada guru. Semoga kami bisa taat dan patuh, sami'na wa ata'na pada guru yang mulia. Mohon ampun guru. Izin untuk menyampaikan ilmu guru, seperti itu. Kami akhiri, salam rahayu, salam bajikan, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Ajaran agama, ajaran berketuhanan, tatanan beragam, tatanan berketuhanan, ilmu agama yang dipraktekkan di dunia harus menjadi tatanan kehidupan yang cinta kasih dan damai, dan menjadi rahmat seluruh sekian alam, seperti itu. Kami akhiri, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu.